Saya sadar kalau saya sudah tidak punya apa-apa lagi untuk dibanggakan. Saya sudah bangkrut. Jadi sudah sewajarnya untuk ditinggalkan. Sudahlah. Jangan banyak alasan. Sekarang saya baru sadar siapa kamu sebenarnya. Ternyata dulu ibu benar. Kamu cuma mengejar harta saya. Dan begitu harta saya habis, kamu tinggalkan saya. Benar-benar perempuan licik. Nggak ada bedanya dengan Om Jong, Martin, ataupun Abda. Hai, Matt. Apa kabar, Om? Baik. Kamu kerja di sini juga, ha? Oh, iya. Mana aja kau baru kelihatan? Biasa, Matt. Hah? Aku nyepi ke gunung. Aku dengar sepak terjang kamu. Katanya kamu jadi dokter andalan di sana. Tapi kayaknya kamu lebih dibutuhkan di sini, Rik. Dan ku dengar Dokter Imron meminta kamu untuk mengepalai bagian paru-paru. Iya, betul, Matt. Tapi bagaimana, Matt? Bagaimana apanya maksudmu? Aku harus ngomong apa sama kamu? Apa maksudmu, Rik? Kayaknya aku nggak bisa, Matt. Kenapa? Hah? Ini kesempatan emas, Rip. Banyak orang yang mengharapkan ini. Kamu tahu, kamu akan mendapatkan dari sini nama yang besar, gaji yang besar, rumah mewah, mobil mewah, dan kamu akan mendapatkan pasien orang-orang besar, sehingga namamu akan lebih tenar. Betul, yang kamu bicarakan betul. Tapi materi bukan tujuan utama. Rif, aku tahu idealisme. Tapi kamu juga harus tahu bahwa rumah sakit ini mengeluarkan dana yang besar untuk riset. Nah, ini bisa harus kamu manfaatkan untuk riset, mencari penyembuhan penyakit terbaru dalam paru-paru. Dengan begitu kamu sudah menyumbangkan yang terbesar kepada masyarakat. Ayolah, kamu bergabung dengan kami. Kalau kamu tolak ini, kamu akan rugi sendiri. Terutama untuk dirimu sendiri dan masyarakat yang terkena penyakit paru-paru. Pikirkanlah.
Nisa? Ngapain di situ? Ada apa? Lis? Kenapa? Ada apa sih? Udah deh, kita masuk dulu yuk. Gak enak dilihat orang, yuk. Kamu ini kayak orang lain aja sih. Biasanya datang ke sini kan kamu langsung masuk ke dapur, pakai nunggu di teras. Nisa, Nisa yang paling baik. Kamu kenapa? Kok sampai jadi kusam begini? Aku terpaksa pergi meninggalkan Mas Dika, Rin. Astagfirullahaladzim. Memangnya ada apa sih? Imannya runtuh karena dia kehilangan materi. Itu yang buat aku sedih. Lalu kenapa kamu tinggalkan dia? Justru di saat-saat seperti itu kamu harus menemani Andika, Nisa. Aku tahu, Rin. Tadinya niatku pun begitu. Tapi kelakuan Mas Andika bukannya tambah baik, tapi bertambah buruk. Tiap hari makin berubah menjadi buruk. Tadinya kepergianku hanya sekedar mau menggertak dia dan berjanji supaya dia tidak mengulangi semua perbuatan dia. Tapi bukannya dia menahanku, dia malah mengusir aku. Dan dia menahan Reza. Dia ambil Reza, Rin. Nggak tahu mesti gimana lagi. Cuman kamu satu-satunya temanku. Nggak tahu mesti. Saya tahu kamu wanita yang kuat dan tabah, Nisa. Karena itu berdoalah. Sama seperti yang kamu lakukan sewaktu Andika menghilang dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mau cari siapa, Bu? Nama saya Ibu Budiman. Saya mencari yang namanya Pak Andika. Saya membawa pesan dari ibunya, Ibu Lela. Maaf, Bu. Sekarang ini bukan lagi rumah Pak Andika. Tapi Mas, ini kan alamatnya sama dengan alamat yang ada sama saya. Jalan Radio nomor 6, Jagakarsa, Cipedak, Jakarta Selatan kan? Iya, benar. Memang rumah ini dulu rumah Pak Andika. Sekarang bukan lagi. Karena sudah diambil alih sama Pak Martin. Loh, jadi beliau tinggal di mana sekarang? Ya nggak tahu. Saya tidak percaya, Bu. Saya tidak percaya. Itu tidak mungkin terjadi, Bu. Itu tidak mungkin. Tapi Lela, satpam di rumah itu mengatakan demikian. Bahwa Andika sudah bangkrut. Semua perusahaannya dan semua harta bendanya sudah diambil alih oleh orang lain. Tidak mungkin. Tidak mungkin, Bu. Andika itu sangat hati-hati menjalankan usahanya. Jadi tidak mungkin usahanya itu akan bangkrut gara-gara utang. Saya mau telepon dia ke kantornya. Kamu bisa pakai telepon rumah sakit. Iya. Ada apa sebenarnya dengan keluarga mereka? Saya nggak ngerti.
Bu Ida, saya mau pinjam telepon, sudah ada izin dari Bu Budi. Oh ya, silakan. Terima kasih. Selamat siang, dengan PT Multi Mandiri di sini. Bisa saya bantu? Selamat siang, bisa saya bicara dengan Pak Andika? Pak Andika? Maaf Bu, di sini tidak ada yang namanya Pak Andika. Dia direktur perusahaan ini. Direktur perusahaan ini namanya Pak Martin, Bu. Telepon dari siapa? Ini dari siapa ya, Bu? Saya Laila, ibunya Pak Andika. Dari Bu Laila. Laila, ini penting. Sambungkan ke ruangan saya. Sebentar, Bu. Ada yang mau bicara dengan Ibu. Halo, Tante Lela. Apa kabar? Masih ingat dengan saya? Siapa ya? Afdar, ponakan Tante. Afdar? Iya, Tante tentu masih ingat saya kan? Afdar, apa yang terjadi pada Andika, Afdar? Andika telah hancur. Seperti rencana kita dulu. Saya sudah berhasil menghancurkannya, Tante. Dan sekarang, semua harta Andika ada pada tangan saya. Dendam kita sudah terbalas, Tante. Itu tidak perlu terjadi. Tidak, Afdar, tidak. Kamu gila, Afdar. Kamu tidak boleh melakukan itu. Itu kejam. Loh. Tante ingat dulu. Dulu Tante yang mengajarkan saya supaya menjadi kejam. Tante menyuruh saya menghancurkan Andika. Dan Tante juga menyuruh saya untuk memasukkan Anissa ke rumah sakit jiwa. Ingat itu tidak, Tante? Hah? Tante juga menyuruh saya menyuap pengacara Andika supaya merubah surat wasiat sehingga seluruh harta Andika jatuh ke tangan Tante. Tante ingat itu? Astagfirullahaladzim. Sekarang, semua keinginan Tante itu sudah terkabul. Saya melaksanakannya dengan sempurna, Tante. Sangat sempurna. Dan ingat, Tante punya peranan yang sangat besar dalam hal ini. Kalau perlu masukkan rumah sakit, biar semua orang tahu dia itu sakit. Kalau perlu, kita habisi dia pelan-pelan. Berikan ini sama Pak Bambang. Jumlahnya 20 juta. Kalau dia minta tambah, telepon aja Tante. Oke? 20 juta. Ini jumlah yang cukup. Pak Bambang pasti menerima. Hati-hati loh. Untuk apa? Sebetulnya tugas Pak Bambang nggak berat. Ibu Lela minta supaya Pak Bambang bersedia merubah surat wasiat Andika. Aduh, puasa sekarang kayaknya berat banget dah, nggak kayak kemarin-kemarin. Tapi ya itulah tantangannya. Kita siapkan dulu. Setelah persiapan selesai, terdengar beduk maghrib, tinggal angkat gelas, lalu glek 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 glek, seger 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 seger. Ya ampun, Opik, kamu nggak puasa ya? Opik, tahu nggak? Kalau orang botak itu kalau nggak puasa, dosanya makin gede. Srok, gua puasa. Ini persiapan buka puasa. Lagian dalam Quran dan hadis nggak ada menghina fisik orang botak-botak itu, nggak ada, Srok. Hah? Opik, jam 11 itu belum logis untuk persiapan buka puasa. Kalau 5 o'clock itu baru logis, Opik. Gimana sih? Ayo, sekarang latihan. Kayaknya gue lemes nih, Srok. Nggak bisa, Opik. Lu harus latihan sekarang. Ayo, bangkitkan semangat juang kamu. Jangankan cuma lapar.
lautan api pun kamu harus terjang demi cinta kamu sama si Olive. Begitu prinsipnya. Ayo bangun. Masya Allah, mau punya bini aja susah banget ya. Ayo bangun. Ya ntar ah. Hah? Bangun. Lah. Assalamualaikum. Halo Sarah, gimana fotonya? Bikin heboh nggak? Kurang ajar kamu, penipu. Kamu bilang kamu akan menyerahkan foto itu pada saya, tapi buktinya? Kamu malah menyerahkan foto yang lain. Waduh Sarah, kamu nih kok nggak tahu terima kasih sih? Sudah saya tolong malah ngomel-ngomel. Kalau saya kirim foto yang asli, pasti kamu udah diceritain sama Andre, Sarah. Untung waktu itu saya melihat Andre menguping pembicaraan kita. Makanya, saya sengaja kirim foto yang lain. Saya yakin, dia pasti akan memakai-makai kamu. Kalau itu sampai terjadi, kamu bisa mati, Sarah. Lalu kapan kamu akan menyerahkan foto itu pada saya? Itu gampang, tapi sekarang perjanjiannya udah lain dong ya. Karena saya sudah menolong kamu, pasti ada imbalannya dong ya sayang. Tapi kan perjanjiannya waktu itu yang terakhir. Oh ya, masalah itu memang sudah berakhir. Saya nggak akan minta uang dari foto itu lagi. Tapi yang saya minta, imbalan pertolongan saya terhadap kamu itu, Sarah. Dasar pemeras kamu. Itulah hidup Sarah. Pandai-pandailah memanfaatkan situasi. Karena kamu nggak suka saya ke rumah kamu, makanya sekarang kamu catat rekening saya, dan kamu besok transfer uang 2 juta rupiah kalau kamu mau foto itu. Berapa nomornya? Catat ya sayang. 8 0 0 7 2 3 4 201. Michelle S. Oke. Berapa sayang? Pinter. Jangan lupa besok siang ya. Jangan sampai telat. Anak manis. Muah. Dah. Nugi, ini saya, Sarah. Halo Sarah, apa kabar kamu? Kemana saja sih? Aku kangen banget tau gak sih sama kamu? Gi, saya benar-benar stres dengan teror perempuan itu. Apa kamu sudah berhasil menemui dia? Belum, tapi saya sudah dapat jejaknya. Hidup saya benar-benar kacau, Gi. Tadi dia menelpon saya lagi dan meminta uang sebanyak 2 juta. Saya benar-benar bingung. Udah deh, sekarang gini, kamu tenang aja ya. Kalau gitu, malam ini saya akan cari dia. Mudah-mudahan besok udah ada beritanya. Lalu menurut kamu, apa saya harus ikut kemauan dia? Oh, jangan dulu, jangan. Jangan kamu transfer dulu ya uangnya. Gimana kalau besok kita ketemu di rumah saya? Kita susun rencananya untuk menjebak dia. Oke? Jangan di rumah kamu, Gi. Di luar saja. Saya takut nanti perempuan itu mengintai kita lagi. Oke deh. Kalau gitu di taman... Iya, terserah kamu di taman mana aja. Jam 3 ya? Boleh. Udah dulu ya, Gi. Oke deh sayang ya. Sekarang kamu tenang aja. Gak usah banyak terlalu dipikirin. Ntar kamu sakit. Kok sakit siapa yang pusing? Saya juga kan?
Oke deh sayang ya. Oke. Kamu gimana sih, Gi? Kenapa nggak jadi 2 jutanya? Tenang Miss ya, tenang. Saya punya rencana yang besar untuk kita berdua. Oke Sani? Yaudah, kalau emang lebih besar, it's okay. Mau lagi? Ya. Kamu nggak suka kolak pisang ya, Nis? Suka dan suka. Kalau suka, kok nggak dimakan? Aku ingat Mas Andika dan Reza. Mereka suka sekali kolak pisang. Aku ngerti perasaan kamu, Nis. Cuman kan tubuh kita perlu makan setelah 1 hari penuh kita puasa. Makan ya. Makasih, Rin. Loh, Reza? Kolaknya dimakan dong, sayang. Kata Bunda, kamu paling suka dengan kolak pisang. Kok nggak dimakan? Nggak. Reza mau disuapin Bunda. Reza nggak mau disuapin sama orang lain. Jangan mau nyebut-nyebut Bunda lagi. Bunda nggak sayang sama kamu. Tau nggak? Nggak. Bohong. Bunda sayang sama Reza. Sedangkan ayah nggak sayang sama Reza. Kalau Bunda sayang sama kamu, dia nggak akan pergi meninggalkan kita. Ayo, sekarang makan. Nggak mau. Nggak mau. Kamu kecil-kecil sudah berani ngelawan ayah ya? Aduh. Makan nggak? Nggak mau. Ayo, makan. Buka mulut. Aduh. Ya Allah, Bang Dika. Sakit. Sakit. Abang benar-benar sudah keterlaluan. Dia sudah kurang ajar, jadi harus dikasih pelajaran. Tapi bukan begini caranya, Bang. Dia masih kecil. Dia hanya menuntut perhatian. Dia nggak ngerti apa-apa, Bang. Seharusnya Abang memperlakukan dia dengan sabar. Apa selama ini perhatian saya ke dia kurang? Bertahun-tahun saya membanting tulang hanya untuk memenuhi kebutuhan dia dan ibunya. Tapi apa balasannya setelah saya hancur? Ibunya pergi meninggalkan saya. Bang, Abang jangan menyalahkan Kak Nisa. Kak Nisa pergi juga karena sikap Abang yang sudah kelewatan. Bukan. Dia pergi karena saya sudah jatuh miskin. Dan tidak bisa memberikan apa-apa lagi ke dia. Kalian tahu betapa sakitnya hati saya ketika dia bilang dia mau pergi. Saya merasa terhina, tersisih. Semua orang meninggalkan saya karena saya sudah tidak punya apa-apa lagi. Kolaknya manis gak nih? Yang buat manis nggak? Ya manis dong. Ya berarti kolaknya juga manis dong. Ya deh.
Berarti Mas akan meninggalkan sanatorium dong? Ya, mau gak mau. Ini kesempatan yang sangat langka, Rati. Di sana saya bisa melakukan riset-riset untuk menemukan cara terbaru menolong penderita penyakit paru-paru. Berarti ini juga akan bermanfaat bagi sanatorium. Dan hasil penelitian saya bisa digunakan di sanatorium. Tapi kalau kamu gak izinkan, saya nggak akan ambil. Jangan. Apa yang Mas ucapkan tadi benar. Tadi saya hanya terbawa perasaan romantisme yang kurang objektif. Terimalah tawaran itu, Mas. Kalau menurut Mas, itu adalah yang terbaik. Kamu benar-benar istri yang sangat bijak, Rati. Dan saya benar-benar beruntung telah mendapatkan kamu. Saya juga sangat beruntung bisa mendapatkan suami seorang dokter yang begitu baik dan pintar menyanjung. Katanya Bu Laila mau buka puasa bareng kita di sini. Kok nggak datang sih? Saya juga heran, Mas, kenapa dia nggak datang ya? Kenapa ya? Dulu Tante yang mengajarkan saya supaya menjadi kejam. Tante menyuruh saya menghancurkan Andika. Dan Tante juga menyuruh saya untuk memasukkan Anissa ke rumah sakit jiwa. Ingat itu tidak, Tante? Hah? Tante juga menyuruh saya menyuap pengacara Andika supaya merubah surat wasiat sehingga seluruh harta Andika jatuh ke tangan Tante. Tante ingat itu? Anissa, maafkan ibu, nak. Ternyata kembali menjadi penyebab kehancuran kalian. Ya Allah, ampunilah aku ya Allah. Aku tidak begitu kejam pada mereka. Cabutlah nyawaku sekarang juga ya Allah. Karena memang hukuman itu setimpal dengan kesalahanku. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Bulan suci